kalian hari ini? Wajahnya terlihat ceria, apa semangatnya gitu ya. Dan ini kok banyak yang tidak hadir, kenapa ya? Oh, ambil PIP ya. Saya cek presensi dulu ya. VV Puspita. Vira. Sakit, mana suratnya? Oh, ini. Oke, sudah ada suratnya ya untuk Vira. Kan dipimpin doa dulu. Siapa yang berdoa? Doa siapa? Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Materinya di sini pendalaman perintah dasar pada aplikasi Google SketchUp. Nah, nanti kita akan melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai perintah-perintah yang ada di SketchUp supaya kalian bisa lebih mahir untuk mengoperasikannya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini sebelum kita mengawali pembelajaran, saya akan berikan tujuan pembelajaran dulu. Jadi, ini nanti kan dalam awal pembelajaran sampai akhir, ini nanti kan pelajarannya dituntut untuk tuntas. Jadi, biar nggak punya hutang. Jadi, apa saja sih yang harus saya sampaikan, apa saja yang kalian kerjakan, dan apa saja yang harus saya nilai di sini. Nah, di sini tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian harus mampu mengoperasikan perintah dasar dalam penggambaran perabot rumah. Nah, terus kemudian siswa mampu mendemonstrasikan. Nah, ini ada mendemonstrasikan dengan penggambaran perabot rumah. Apa sih? Kemarin kan sudah saya jelaskan mendemonstrasikan. Sekarang saya tanya lagi, mendemonstrasikan itu seperti apa? Kemarin, jadi kalian bisa mempresentasikan, memperagakan katanya Tegar tadi, atau menjelaskan langkah-langkahnya, atau mempraktekkan secara langsung. Kalian harus bisa istilahnya mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian buat. Nah, sekarang saya akan mereview materi minggu lalu. Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa sih, Cah? Oke, mengenai bidang kerja SketchUp dan mempelajari perintah dasar SketchUp. Jadi kemarin tuh banyak sekali sehingga kalian bisa menggambar objek-objek sederhana. Kemarin seingat saya kalian sudah menggambar atap. Ini saya review lagi supaya nanti ketika kita menginjak ke materi selanjutnya, hari ini kan kita full praktek ya, karena materi yang sudah saya sampaikan kan sudah ada di minggu lalu. Jadi ini nanti untuk memperdalam kemampuan kalian, memperdalam kreativitas kalian. Nah, ini hari ini full praktek dan sebelumnya saya review dulu materi-materi kemarin supaya apakah materinya ingat atau enggak. Nah, nanti kalau kalian materi kemarin sudah lupa untuk mengerjakan hari ini, nanti kalian kebingungan, akan kesusahan. Gitu ya, Cah ya? Oke, saya coba tes dulu. Saya tanya ke kalian. Kalau sampean nggak ada pertanyaan ke saya yang tanya ke kalian. Nah, kira-kira di sini kemarin kan kita sudah mengenal bidang kerja SketchUp. Nah, tampilannya bidang kerja SketchUp itu seperti ini. Nah, terus kemudian di sini ada yang namanya file, kemudian edit, view. Ini kira-kira termasuk dalam bagian apa ya? Ada yang tahu? Oke, Tegar, apa Tegar? Bagian taskbar. Oh iya, benar. Ini adalah bagian apa? Taskbar. Nah, kemarin yang kita pelajari, kira-kira toolbar apa saja sih? Iya, Rosik? Minggu lalu yang dipelajari yaitu toolbar standar, Standar, drawing, editing, dan view. editing dan view. Oke, terima kasih. Jadi kita sudah belajar beberapa toolbar. Itu ada toolbar standar, kemudian toolbar editing, toolbar view. Nah, itu sudah kita pelajari. Berarti untuk materi kemarin saya rasa kalian sudah cukup jelas. Penilaian sikap pertama. Nah, penilaian sikap ini yang saya nilai ya, ini melakukan kegiatan diskusi dan proses belajar kelompok, meliputi sikap jujur, disiplin, kolaborasi. Kemudian di sini ada pengetahuan ya. Nah, pengetahuan ini mencakup cara menjelaskan langkah-langkah penggambaran yang telah dilakukan. Selanjutnya ini masuk ke keterampilan. Di sini keterampilan ini yang saya nilai itu desain kalian. Kemudian cara mendemonstrasikan bagaimana. Nah, setiap materi yang saya sampaikan ini, baik video tutorial, kemudian tugas kalian, sudah saya masukkan ke Moodle sekolah, kan kalian download yang di bagian hari ini. Nah, di sini, ini masuk dalam motivasi. Kemungkinan besar bagi kalian ada, kenapa sih Bu harus menggambar perabot rumah? Padahal di SketchUp pun juga disediakan perabot, ya kan? Atau bahkan di aplikasi rendering yang lain itu sudah ada perabotnya Bu, kita tinggal comot-comot atau tinggal download. Ya kan, seperti itu. Nah, tapi di sini ya, kalian harus bisa mendesain perabot. Karena apa?
di setiap internet atau ketika kalian mendownload, biasanya yang downloadan kalian itu tidak sesuai dengan keinginan kalian. Mungkin misalnya ya, ukurannya yang berbeda, atau mungkin bentuknya yang tidak sesuai dengan tema dan gaya yang kalian terapkan di situ, atau mungkin kalian pengennya, saya temanya saya bisik Bu, tapi di situ saya tidak menemukan ukuran yang tepat dengan model yang tepat. Nah, berarti kalian harus membuat sendiri, harus custom sendiri. Terus kemudian manfaat yang lain, Cah. Nanya saja ya. Banyak di antara kita yang mungkin bekerjanya itu, Bu, kalau saya itu harus memikirkan gambar, katakanlah gambar rumah. Itu rumit, Bu. Bahkan memerlukan waktu yang lama. Belum lagi nanti gambar 2 dimensinya rumit. Saya lemah di 2 dimensi. Kemudian belum lagi 3 dimensinya juga, ya kan? Terus belum lagi ketambahan RAB. Ya, di sini siapa yang merasa kesulitan di RAB? Nah, banyak yang kesulitan di RAB, males ngitung ya. Semisal kalian bisa mendesain perabot rumah, katakanlah contohnya meja kursi. Nah, kalau ada yang tersisa atau kayu nggak dipakai, silahkan kalian buat seperti model yang kalian desain. Nah, kemudian bisa kalian amplas, atau bisa juga kalian pernis supaya tampilannya lebih cantik. Nah, akhirnya kalian bisa setidaknya pasang di rumah dulu. Hal-hal yang sederhana itu ketika samen pajang di rumah, terus kemudian ada tamu atau mungkin kalian posting. Nah, itu nanti kan bisa ada minat, mereka bisa pesan ke kalian dan itu bisa menambahkan nilai jual lebih. Tangganya ada yang jualan kayu atau mungkin jualan mebel, silakan kalian menawarkan diri. Saya bisa loh mendesainnya saja. Nah, kan bisa mendesainnya saja, mereka tinggal membuat atau mengaplikasikan kan juga bisa. Ini adalah salah satu contoh produk penggambaran. Silakan kalian mendesain gambarnya semaksimal mungkin. Kalian harus punya gaya dan tema. Ini temanya untuk apa? Nah, ini untuk sebelahnya ini ada meja ruang tamu. Sebelahnya lagi ini ada meja pojok untuk kamar tidur. Nah, modelnya seperti ini. Silakan kalian amati, mungkin kalian bisa menerima referensi dari hasil ini. Di sini awalnya membuat suatu produk ruangan. Nah, di sini ruangan dibuat dindingnya dulu. Nah, ini kurang lebihnya dia sudah jadi. Nah, kurang lebihnya tampilannya seperti ini, Cah. Jadi posisinya di sini ada backdrop untuk TV, kemudian ada atau sofanya, meja, kemudian ada lukisan, ada bagian atas, ada lampu gantungnya. Nah, kurang lebihnya nanti kalian bisa mendesain seperti ini. Sekarang ada pertanyaan yang mendasar yang harus saya tanyakan ke kalian. Nah, bagaimana cara kita bisa menuntaskan tugas dari kegiatan ini? Yang pertama, di sini kalian wajib bisa menggambar 3 dimensi atau 3D mengenai mendesain perencanaan proyek. Nah, di sini ada kegiatan kita hari ini akan mencoba mendesain perabot rumah. Hal-hal yang perlu kalian garis bawahi di sini yaitu desainnya harus bisa direalisasikan, ya. Terus kemudian desainnya menarik. Kemudian yang satu ini memiliki fungsi yang maksimal. Dari sini ada pertanyaan? Oke. Untuk menggambar perabot ini nanti secara kelompok atau siswa harus menggambar? Oke, terima kasih. Untuk menggambar perabot ini, apakah secara kelompok atau setiap siswa harus menggambar? Nah, gini ya. Nanti kalian, saya bentuk kelompok kan, kelompoknya tetap seperti kemarin. Nah, ini nanti kalian gambar semisal Aisyah, ruang tidur. Nah, ditentukan dulu temanya apa. Kemudian nanti, oh saya bagian tempat tidurnya. Nah, kelompok Anissa yang lain, oh saya bagian lampunya, lampu tidurnya. Oh saya bagian lemarinya. Nah, itu nanti kalau sudah dijadikan satu, baru dalam satu kelompok itu nanti dipresentasikan. Silakan. Di situ kan tertulis memiliki fungsi yang maksimal. Ya. Itu kalau saya hanya sekedar ingin mendesain saja, bagaimana? Oke, memiliki fungsi maksimal, dia hanya mendesain. Contohnya aja kalau hanya sederhana, fungsinya cuma satu pajangan kan nanti eman kalian mendesain. Hanya fungsinya satu. Setidaknya kalian mendesainnya harus memiliki berbagai fungsi di situ. Nah, contohnya sekarang kan banyak rumah kecil kan ya. Nah, berarti kita harus bisa mendesain meja itu harus bisa dibongkar pasang atau bisa dilipat. Supaya ketika tidak digunakan, meja itu bisa dilipat, kursinya bisa dilipat, dan bisa menghemat ruangan yang ada.
Lanjutkan. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini terkait dengan menyusun jadwal. Jadi, ini kan harus tuntas dari awal sampai akhir sampai saya bisa memiliki 3 penilaian terkait dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dan di sini hal-hal yang perlu kalian lewati atau kalian jalani. Di sini kalian sudah mulai melakukan tindakan atau mulai merencanakan penggambaran. Silakan kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing. Kemarin sudah ditentukan. Silakan berkoordinasi bagaimana kalian menentukan proyek penggambaran hari ini. Dibagi yang rata ya Cah ya. Harus bisa berkolaborasi karena ini salah satu penilaian dari penilaian sikapnya. Silakan mulai dikerjakan. Bagaimana Tegar? Ya Bu, Gak ada masalah ya? aman. Aman. Nah ini silakan nanti dari beberapa kelompok, kemarin kan sudah dibentuk kurang lebih 7 kelompok. Nah silakan kalian tentukan siapa yang mau presentasi duluan. Oke, ini ada kelompok dari Nuroful yang sedang presentasi. Silakan kelompok yang lain ditanggapi. Kemudian lagi ada lampu. Nah, ini lampu gantung yang menambah nilai estetika yang tinggi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok yang lain. Kelompoknya Rosik, silakan. Ya, silakan. Untuk perletakan televisi tadi, apakah tidak terlalu tinggi? Terima kasih atas kelompoknya kelompok 1 ya yang sudah mempresentasikan yang diwakilkan oleh Nuroful. Kita beri tepuk tangan dulu. Nakas, yaitu rak yang dapat menyimpan barang pribadi yang menempati tempat tidur tersebut. Next. Oke, terima kasih untuk kelompok 2, kelompoknya Rozik. Silakan beri tepuk tangan dulu. Nah, kalau menurut saya untuk kelompoknya Rozik sudah sangat bagus pemilihannya. Kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah ruangan yaitu kamar tidur dengan ukuran 3,5 meter kali 4 meter. Mengusung tema klasik modern dapat menampung kasur dengan ukuran 150 kali 200, kredensa dengan ukuran 180 kali 40. Lalu di sebelah kasur ada nakas berukuran 50 kali 50, lemari dengan ukuran 140 kali 180 dengan tinggi 200 dan meja rias di sebelahnya. Mengapa mengusung tema klasik modern? Karena agar terkesan mewah meskipun Terima kasih untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan, hasilnya luar biasa sekali. Saya tidak menyangka untuk semua kelompok sudah mempresentasikan dengan hasil yang sangat menarik dan di luar dari angan-angan saya. Mempresentasikan juga bisa menjelaskan bahkan dengan hasil yang begitu luar biasa. Lembar kerja peserta didik penguatan materi sudah saya sampaikan atau sudah saya upload di Moodle, silakan kalian download di sana. Masuk ke penutup karena tidak terasa kita sudah melakukan pembelajaran ini dengan cukup baik, cukup menarik. Nah, hasilnya juga sudah saya lihat dengan luar biasa sekali. Terima kasih untuk yang sudah menampilkan tadi, kalian yang sudah bekerja hari ini. Nah, sekarang mulai dari kesimpulan. Siapa yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan? Oke, silakan. Yulita ini. Dalam pertemuan hari ini kita bisa membuat perabot rumah dan dapat mempresentasikan hasil desain yang kita kerjakan. Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita sudah bisa membuat perabot rumah yang mana perabotnya ada perabot untuk kamar tidur, ruang tamu, bahkan untuk ruang keluarga juga. Dan sekaligus kalian juga bisa mempresentasikan dan bisa dievaluasi oleh teman-teman kalian sendiri. Untuk refleksi pembelajaran ini dan refleksi saya sebagai yang mengajar, silakan kalian bisa isi di Google Form-nya. Nah, materi minggu depan ini silakan kalian referensi. Kita akan mulai menggambar hal yang sederhana saja dulu. Kita mulai menggambar pos jaga. Akan dipimpin doa dulu. Doa siaga. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Jadi ini sudah berakhir. Nanti kalau kalian pulang hati-hati jalan dan tetap jaga kesehatan ya. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.